guys. Halo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni, sekarang kita ketemu tapi lewat internet nih Bang. Iya, meskipun saya di sini, Bang Eka di sana, tapi kita bisa berkumpul di internet. Nah, itu dia Bang. Karena kita kumpul, ada sesuatu yang penting ya Bang. Apaan tuh? Yaitu breaking news lagi Bang. Oh, iya. Sehat Bang. Resmi ya sekarang ya. Ya, Badung sih baru minta maaf hari Sabtunya, Minggunya ngabarin yang aneh-aneh lagi. Kalau mungkin kemarin bersabar aja. Ya, sesuai apa yang kita bilang, kayak sih gak bakal dipakai lagi nih, kejadian. Nah, itu dia Bang Jon. Itu cukup mengejutkan loh Bang. Pastinya. Nah, menurut Bang Joni, kira-kira itu prediksi kita benar lah bahwa materi final kita akan dipakai lagi dan akan kan Bang. Nah, apa sih kira-kira ini puncak kekesalannya Yamaha dengan finalis atau kayak gimana? Jadi kalau saya melihat sih ya seperti kita bahas kemarin kan kode etik. Kalau kita lihat kan sebenarnya Yamaha ini udah istilahnya mengeluarkan effort, tenaga untuk mengontrak Maverick Viñales bertahan di Yamaha tidak kepang-tanggung sampai 2 musim, dan bahkan kita sempat juga kan bilang, berani banget nih mempertahankan, artinya memperkenalkan tim baru padahal musim waktu itu 2020 baru berlangsung, langsung memperkenalkan kuat pasukan line up baru untuk 2 musim. Nah kemudian kemarin di Assen secara mengejutkan mereka Viñales memutuskan putus kontrak. Nah idealnya sih kalau umpamanya mungkin kejadian Maverick Viñales dikontrak semusim, kemudian setelah paruh musim lalu dia bilang bernegosiasi dengan tim lain, mungkin buat Yamaha tidak masalah. Ini kan ada rentetan yang kurang sedap saya rasa ya, melihat dari awalnya 2 tahun, kemudian memaksa jadi semusim, terus ya akhirnya ya nego dengan tim non pabrikan lain itu udah berlangsung. Nah mungkin kalau seandainya Maverick Viñales sedikit bersabar telah melakukan istilahnya potong kontrak dari 2 tahun jadi 1 tahun, mungkin sabar dulu nih, tunggu sampai berapa ini. Oke lah, tetap negosiasi mungkin dengan Aprilia, tapi ya jangan sampai kemarin udah ada masalah terus dia menyesal dengan saya rasa tuh kemarin sih ya penyesalan yang ini sih yang benar-benar dari lubuk hatinya. Ternyata malah hari Seninnya masih pengumuman mengejutkan dia resmi bergabung dengan Aprilia. Mungkin dari situ saya melihat, dan biasanya nih kalau udah pembalap tidak musim ini memutuskan untuk bertahan, itu biasanya nih pabrikan sudah tidak lagi memberikan support untuk pengembangan motor karena tahun depan pembalapnya udah tidak di timnya lagi. Nah ketimbang mungkin Yamaha berpikir bahwa mubazir karena untuk mempersiapkan motor 2022, ya akhirnya diserahkan nanti slot yang ditinggalkan oleh Maverick Viñales ini diberikan kepada Caputo di MotoGP Inggris 2021. Oke. Nah Bang, ini dengan dipecatnya Maverick akan kemana nih Maverick Viñales di MotoGP 2021, karena 2022-nya kan udah tahu pasti di Aprilia. Betul. Ya paruh musim ini nih akan kemana? Saya melihat ada beberapa skenario. Mungkin dia sadar bahwa ya ketimbang dia menyesal terus tidak melakukan apa-apa, dia mungkin akan melakukan beberapa hal, yaitu mungkin menggenjot fisiknya karena sadar dia akan bermain dengan motor yang baru, kemudian dengan performa motor yang berbeda dengan selama ini dia gunakan. Sebagai catatan, sejak 2015 sampai 2021 ini dia begitu hafal dengan motor inline Suzuki dan Yamaha. Nah, dia pasti akan mempersiapkan fisik jauh lebih intensif lagi. Namun juga kalau kita melihat, catat ya, Aprilia adalah tim non konsesi, di mana pada saat
punya istilahnya privilege atau kelebihan bahwa dia bisa melakukan pengembangan motor dengan siapapun. Ya seperti yang sudah dia lakukan bersama Andrea Dovizioso. Nah, dengan kesempatan ini bukan tidak mungkin ya akan ada mungkin private dan agendanya tertutup. Mungkin akan menjalankan langsung Maverick Viñales karena Maverick Viñales sudah tidak ada istilahnya tidak dipecat, tidak ada kewajiban apa-apa lagi dengan tim sebelumnya. Dan kemungkinan dia akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Aprilia. Entah mungkin, dan kita juga tahu bahwa dengan non konsesi ini ya Aprilia bisa memberikan istilahnya ya impresi pertama lah kepada Maverick Viñales, entah nanti di mana. Apalagi kebetulan sudah tidak ada kaitannya dan banyak waktu buat Maverick Viñales, itu pertama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan nih dengan kondisi Aprilia sebagai tim non konsesi, dia punya hak jatah wildcard 6 kali dan ini belum dipakai karena mereka tidak punya tim pembalap test rider, dan kemungkinan ini bisa dipakai oleh Aprilia untuk bisa semakin istilahnya mensinkronkan settingan Maverick Viñales dengan Aprilia RSGP di beberapa wildcard. Saya rasa itu dua kemungkinan yang bakal dilakukan oleh Maverick Viñales setelah dipecat Yamaha di paruh musim kedua MotoGP 2021 ini. Oke. Jadi nggak mungkin ya untuk menggantikan Lorenzo Savadori, itu nggak mungkin ya? Ya, kalau pamannya melihat kondisinya, Lorenzo Savadori tidak mungkin digantikan karena dia fix tercatat, terdaftar di entry list itu sebagai pembalap reguler MotoGP 22 di tim Aprilia Racing. Nah, terkecuali ya amit-amit Savadori kan kemarin sempat absen karena cedera, amit-amit nih, kemudian ntar di Inggris ada kenapa-napa sehingga dia mengalami cedera yang cukup lama, ya makan waktu mungkin 2-3 bulan sehingga bisa absen lebih dari 2 ronde, bisa kemungkinan mungkin memilih replacement rider atau pembalap pengganti sebagaimana yang terjadi pada saat Marc Marquez belum turun digantikan oleh Stefan Bradl, kemudian kemarin Gerloff menggantikan Franco Morbidelli di MotoGP Asen, dan kemarin juga Cal Crutchlow menggantikan Morbidelli di 2 ronde berturut Styria dan Austria. Jadi alasannya harus ada dan tepat ya Bang ya? Betul. Menggantikan pembalap yang cedera. Betul. Atau wildcard. Itu ya aja untuk turun ya. Pasti karena betul. Oke. Nah, selepas Maverick Viñales ya udah nggak bersama Yamaha, akhirnya ya secara cepat ya Yamaha mengumumkan memakai Cal Crutchlow untuk menggantikan Maverick Viñales di Monster Energy Yamaha MotoGP. Sedangkan untuk Franco Morbidelli ya penggantinya dipilih dari pembalap veteran sendiri nih, Jack Dixon. Tapi saat ini itu baru di MotoGP Inggris kan Bang? MotoGP Inggris 2021 di Silverstone akhir Agustus nanti, betul. Kira-kira nih menurut Bang Joni, untuk penggantinya Maverick Viñales di tim pabrikan, akankah Cal Crutchlow terus atau pembalap lain nih Bang? Saya melihat ada beberapa kemungkinan. Mungkin di Inggris memang masih Cal Crutchlow karena memang kemarin setelah melakukan jadi sebagai status pembalap pengganti Franco Morbidelli dengan motor M1 2019. Nah ini entah blessing in disguise atau bilangnya apa, ini Cal Crutchlow bisa istilahnya menunggangi motor yang spek pabrikan sebagaimana yang dia tes di awal musim di Qatar lalu. Jadi dia akan ada perbandingan. Nah, kalau pamannya kemarin apa yang dikatakan Cal Crutchlow saat media scrum itu, gimana kalau menggantikan Maverick Viñales? Dia sempat berdalih, media itu masih berita kabar burung, meskipun akhirnya benar. Cuman kalau kita menggarisbawahi apa yang diungkapkan oleh Cal Crutchlow, dia tuh bilang, musim kemarin tuh udah memutuskan pensiun, artinya saya tidak ingin balap. Kalaupun kemarin menerima pinangan sebagai test rider, karena memang saya ingin membantu. Nah, sebenarnya kemarin itu tuh sampai dibilang kenapa nggak ngegantiin Franco Morbidelli sejak MotoGP Asen. Cal Crutchlow menjelaskan bahwa skenario kemarin itu dia menolak menerima tawaran menggantikan Morbidelli karena dia harus melakukan pengetesan di Motegi.
motor baru. Jadi dia berangkat ke Jepang langsung untuk mengetes motor Yamaha yang udah dikembangkan setelah hasil feedback dari dia. Cuman gara-gara pandemi masih bergejolak sehingga Jepang memutuskan untuk lockdown, tidak boleh ada yang masuk. Akhirnya diputuskan batal. Nah, sementara waktu itu tuh jadwal ada lagi pengetesan baru nanti bulan Oktober. Nah, artinya dengan selang dari bulan Juli ke Oktober, jadi Juli, Agustus, September. Nah, 2 bulan ini mungkin Carl Crutchlow nantinya akan diperbantukan, tanda petik sebagai pembalap pengganti, alih-alih juga untuk mengumumkan data dan informasi. Kemarin dia sudah dapat feedback ataupun gambaran masukan dari motor 2019 yang dipakai oleh Franco Morbidelli. Nah, mungkin nanti di Silverstone dia akan bisa mendapatkan masukan dari motor Maverick Viñales 2021 ini sehingga dia akan combine. Nah, perkara nanti di bulan berikutnya mungkin kita ketemu Misano. Misano ini nantinya Franco Morbidelli ditargetkan sembuh. Saya pikir mungkin Franco Morbidelli akan segera bisa masuk ke mencoba untuk motor spek pabrikan. Karena kan kalau kita melihat dari Rim Jarvis mengatakan bahwa di line up tahun depan mereka akan mengambil Morbidelli. Nah, hitung-hitungannya sebagai juga apa ya istilahnya itu ya, bayar utang lah, karena Franco Morbidelli kemarin juara dunia dengan 2019 tapi tahun ini masih dipakai motor 2019, ya bayar utang dari tim pabrikan karena melihat runner up juara dunia terseok-seok, sehingga siapa tahu sekaligus beradaptasi. Jadi saya melihat memang ini Yamaha masih melakukan skema atau bagaimana komposisinya itu. Saya pikir Carl Crutchlow tetap akan ada, tapi mungkin di ronde-ronde berikutnya bisa kemungkinan Franco Morbidelli yang masuk. Nah, Bang, ini ya bisa dibilang kenapa ya bisa dibilang teman-teman banyak yang nanya lah ya. Kenapa nggak ada sih yang ngegantiin untuk di tim pabrikan? Anggap aja itu kado perpisahan lah buat Rossi sebelum pensiun gitu kan, menurut teman-teman, Bang. Menurut Bang Joni gimana? Bisa nggak tuh kayak begitu? Ya, kalau kita melihat sebenarnya ya ini saya juga melihat faktor itu, karena kalau kita melihat kan baik Viñales, kemudian Quartararo dan juga Rossi itu berada under kontrak sebenarnya dari Yamaha Motor Company atau Yamaha pabrikan. Itu dia, Bang. Nah, tidak ya, artinya saya masih bisa melihat ada kemungkinan mungkin Rossi akan diputar seperti itu juga. Nah, cuma problemnya kalau kita melihat apakah tim Jepang Racing Team Petronas mau, karena kan ya ini juga merupakan istilahnya apa ya, ronde-ronde menentukan, karena Rossi sudah memutuskan pensiun di akhir musim. Ya tentunya Petronas ingin memanfaatkan benar momen yang kebersamaan dengan Valentino Rossi sebelum akhirnya tahun depan tidak balap lagi. Jadi tinggal tergantung ke Yamaha apakah lebih condong untuk istilahnya tanda petik ya memberikan kado terakhir buat Valentino Rossi bersama Monster Energy, atau mereka ingin mempercepat langkah Franco Morbidelli menjadi pembalap tim pabrikan sehingga di tahun 2022 performanya lebih solid lagi. Ya masih itu sebabnya kalau saya melihat Yamaha tidak istilahnya langsung oke nih dari MotoGP Inggris sampai MotoGP Valencia di penggantinya ini, makanya dia tidak mengumbar langsung tapi dipirit-pirit. Ya harapannya sih moga-moga ya bisa tuh seperti usulan dari teman-teman nih, Valentino Rossi. Ya kita akan lihat, mungkin ya kalau kata Rossi sih never say never tuh MotoGP gitu. Ya, soalnya Warpak kan juga gue yakin masih ada tuh, Bang. Pasti, Warpak mah tinggal bikin aja, tinggal bikin semalam langsung kirim gitu. Desainnya juga nggak berubah. Betul, nggak banyak, paling cuman ya beda ini aja, beda merek kan. Dari yang dua ini Alpinstar, dia pakainya DNC. Iya kan sebelumnya ada tetap Dennis juga. Bang, tadi Bang Joni ngomong soal Misano kan, gue yakin ini agak sedikit ngelebar dikit ya. Gue yakin mungkin kalau tadi Bang Joni bilang mungkin lah
Vinales dikasih jatah wildcard sama Aprilia. Misano, gue yakin mungkin di Misano tuh bang. Aku sih melihatnya agak terlalu cepet ya, karena apa? Mungkin ya Vinales masih akan mencoba dulu seperti apa. Paling tidak dia akan melakukan tes, Aprilia dan Vinales ini akan melakukan tes private sampai kapan siap sedianya. Dan terkait di Misano ini ya tracknya kan agak-agak teknikal gitu untuk motor yang ini, mungkin masih 50-50 saya rasa. Mungkin dia akan memilih sirkuit yang memang lebih berkarakter dengan motor MXGP yang mengusung mesin V4. Mungkin bisa di Aragon, mungkin bisa nanti di Cota, atau mungkin ntar di itu lagi ketemu di mana, di Portugal. Itu mungkin. Jadi untuk ini masih terlalu cepat, sebulan karena ya. Dan saya rasa untuk mencoba itu ya Maverick Vinales butuh beberapa waktu untuk bisa langsung ditunjuk menjadi wildcard. Oke. Nah soalnya gue kepikiran bang, ya minta maaf aja cepet, habis itu udah besoknya cepet lagi tuh, langsung breaking news ya PHK ibaratnya kan gitu. Instant rider ya dia ya. Iya. Aduh. Nah bang, ini ngomong-ngomong nih, isunya yang tadi Franco Morbidelli naik ke tim pabrikan, berarti kan kursi kosong nanti akan diisi ya belum tahu nih siapa, Dato Razlan siapa, tapi Sepang Racing Team ya, yang di Sepang Racing Team ya. Nah isunya adalah Sepang Racing Team ini ya akan menarik Andrea Dovizioso nih. Doni kejadian kan nih Dovi balik ke Yamaha? Saya melihatnya agak berat. Karena apa? Kalau kita merunut atau menjuju apa yang dikatakan oleh Andrea Dovizioso sebelum memutuskan cuti semusim, dia mempertimbangkan segala aspek, tapi saya pengen berada di tim dengan motor yang benar-benar motor juara. Nah perkaranya kalau kita melihat ke Sepang Racing Team saat ini, di mana musim depan sudah tidak bersama Petronas, dan bahkan mereka juga nanti di MotoGP Inggris akan mengumumkan apakah tetap running dengan skuad lengkap MotoGP, Moto2 dan Moto3. Dan ini agak berat karena saya dengar juga bahkan dengan kepergian, artinya pensiunnya Valentino Rossi, nanti itu motor yang amunisi motor yang digunakan oleh Sepang Racing Team ini benar-benar spek yang tidak seperti tim satelit lainnya. Dia tim yang dengan motor yang spek motornya sama dengan motor pabrikan. Mereka akan tetap istilahnya ketinggalan semusim. Berarti untuk tahun 2022 berarti ntar Sepang Racing Team ini menggunakan motor tahun 2021. Nah ini yang apakah Pak Andrea Dovizioso mau terima? Artinya kalau pemain sampai ya sudahlah. Tapi memang kalau kita melihat opsinya sudah tidak ada, mau nggak mau harus memilih. Mungkin kalau pemainnya, saya katakan lagi, kalau Andrea Dovizioso mau menelan ludahnya sendiri, mungkin dia akan ambil kesempatan ini bersama Sepang Racing Team tahun depan. Oke Bang Joni, ngomong-ngomong Petronas, nanti kita akan bahas di next video Bang. Siap. Oke Bang. Siap. Nah, untuk saat ini guys, ya kurang lebih pembahasan tentang Maverick Vinales seperti itulah ya. Tuh. Nah, oke Bang Joni. Oke. Siap. Saya Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. See you.